Perlu diketahui jika kita sudah mempunyai bibit durian yang sudah berhasil kita lakukan penyambungan atau berhasil dilakukan sambung pucuk. Jadi tidak berhenti di situ, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya pertumbuhan untuk tanaman durian yang sudah berhasil kita lakukan penyambungan tersebut ini pertumbuhannya lebih maksimal atau kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman durian tersebut ini terpenuhi. Ini ada 3 hal yang perlu dibutuhkan oleh tanaman. Yang pertama adanya air, yang kedua adanya pencahayaan atau fotosintesis, dan yang ketiga adanya pemupukan supaya pertumbuhan dari tanaman tersebut itu terpenuhi atau tercukupi. Jadi untuk pupuk juga ada 3 unsur atau 3 bagian. Untuk pupuk ada pupuk kimia, ada pupuk organik, dan juga ada pupuk hayati. Nah, untuk itu karena di sini saya menggunakan pupuk organik untuk tanaman durian ini, bisa dilihat untuk pertumbuhannya seperti ini. Di sini saya tidak menggunakan pupuk yang 2 atau pupuk kimia sama pupuk hayati. Untuk pemupukannya saya menggunakan pupuk organik karena masih banyak di tempat saya atau di keliling saya bahan-bahan yang perlu saya gunakan untuk jadikan pupuk organik. Tidak harus kita membeli, cukup kita di belakang rumah, di samping rumah kita sudah mendapatkan pupuk yang terbaik untuk tanaman kita sendiri. Oke, cara pengaplikasiannya seperti ini. Saya sudah mempersiapkan pupuk organik yang sudah saya buat sekitar beberapa minggu yang lalu, dan ini sudah saya pisahkan dulu ke botol seperti ini. Saya menggunakan 300 ml dilarutkan dengan 1,5 liter air biasa atau air bersih. Cukup menggunakan setengahnya saja, setengah botol. Ini sekitar 300 ml. Dan saya aduk terlebih dahulu sebelum saya mengaplikasikan ke tanaman durian saya. Dan jika sudah larut seperti ini, kita langsung aplikasikan ke tanaman durian saya. Caranya dengan mengocor ke bagian batang seperti ini. Tidak perlu ragu kita akan duriannya akan mati, karena di sini saya menggunakan pupuk organik. Caranya sangat mudah sekali, atau juga teman-teman bisa melakukan penyemprotan, dimasukkan ke jerigen atau disemprot, atau juga caranya mengocor seperti ini juga. Nah, jika teman-teman melakukan pemupukan menggunakan cara seperti ini, lakukan penyiraman antara pagi hari dan sore hari. Jadi beginilah hasilnya setelah beberapa minggu saya melakukan pemupukan untuk bibit duriannya. Bisa dilihat hasilnya. Untuk itu saya akan memperlihatkan kepada sahabat tadi semua stok pupuk organik cair saya yang ada di dalam jerigen ini. Jadi ini sekitar 5 literan pupuk organik cair yang sudah saya fermentasi sekitar beberapa minggu yang lalu atau sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan untuk hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi ada bagian-bagian yang berwarna putih tersebut itu adalah jamur Techoderma, teman-teman. Seperti itu. Dan untuk cara membuatnya untuk pupuk seperti ini bisa teman-teman lihat setelah video ini atau setelah ini. Dan pupuk ini sudah terbukti sangat bagus sekali untuk kita aplikasikan ke tanaman-tanaman kesayangan kita. Jadi caranya teman-teman cukup seperti ini. Kita persiapkan botol bekas minuman. Ini sekitar 500 atau 600 ml. Jadi saya akan contohkan kepada teman-teman cara membuat pupuk super untuk tanaman-tanaman buah atau tanaman sayuran, teman-teman. Jadi untuk bahan-bahannya kita persiapkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan air kelapa.
Untuk bahan pertamanya, ikutin aja cara-caranya teman-teman. Dan untuk bahan selanjutnya, ini sekitar 3 sendok dedak atau huut ya, kalau orang sini bilangnya huut, dedak padi, hasil dari penggilingan padi. Jadi ini sekitar 3 sendok. Kita akan larutkan ke air kelapa tersebut. Kita aduk dulu. Dan untuk bahan selanjutnya, saya juga menggunakan gula aren sebagai makanan dari mikroorganisme. Kalau tidak ada gula aren, bisa teman-teman menggunakan gula tebu atau gula putih atau gula pasir. Lebih bagus teman-teman menggunakan gula aren seperti ini. Dan untuk perombak bahan organiknya, saya menggunakan IM4 atau efektif mikroorganisme 4 ini. Jadi sebelum kita gunakan, kocok terlebih dahulu. Jadi kandungan bakteri yang ada di dalam IM4 ini yaitu Lactobacillus dan Saccharomyces. Jika teman-teman tidak mempunyai IM4, bisa juga teman-teman menggunakan Yakult dicampur dengan tape ya teman-teman. Tape fungsinya sebagai bakteri Saccharomyces dan Yakult sebagai Lactobacillusnya. Untuk bahan organik selanjutnya, untuk nutrisinya, di sini saya menggunakan buah pisang yang matang. Karena di sini saya menggunakan 600 ml air. Jadi saya menggunakan 1 potong buah pisang matang. Ini bagian dalamnya yang saya gunakan sebagai nutrisinya. Jadi untuk caranya teman-teman, kita masukkan ke botol, jangan dimasukkan ke dalam ini. Nanti kalau kita masukkan ke situ teman-teman masukin ke botol airnya, itu akan susah. Jadi cukup kita gunakan seperti ini. Botol aja langsung. Tinggal kita masukkan. Nanti dia juga akan hancur dengan sendirinya, dihancurkan oleh efektif mikroorganisme 4 tersebut atau perombak bahan organik. Jadi biarkan aja seperti ini, tidak harus kita hancurkan. Dan untuk bahan selanjutnya, bahan yang paling jitu teman-teman, intinya sebagai nitrogen, yaitu saya menggunakan ini. Mungkin di tempat-tempat teman-teman ada ya seperti ini. Ini namanya ketumpang air atau sirih Cina. Bisa teman-teman mendapatkan ya di pekarangan-pekarangan rumah. Kalau di sini masih banyak teman-teman tumbuhan yang seperti ini. Jadi difungsikan sebagai nitrogen paling tinggi teman-teman, atau bahan-bahan untuk membuat pupuk organik yang sangat super itu. Kita masukkan aja semuanya. Kalau ada akarnya kita masukin akar, batang sama daun-daunnya teman-teman. Kita semuanya masukin. Nah, setelah masuk seperti ini, tinggal kita tuangkan bahan-bahan yang sudah kita persiapkan sebelumnya ke dalam botol tersebut. Diusahakan agar masuk semuanya bahan-bahan organik tersebut. Dan untuk membersihkannya saya menggunakan sisa dari air kelapa yang tadi. Jadi cara pemberiannya teman-teman jangan terlalu penuh ya, diusahakan karena akan mengandung gas di bagian botol tersebut. Jadi kita sisakan beberapa mili.
Saya ulangi lagi supaya benar-benar agak bersih. Dan setelah ini teman-teman lakukan penutupan menggunakan tutup botol tersebut yang erat-erat. Dan setiap antara pagi hari dan sore hari teman-teman lakukan cara seperti ini dengan membuka bagian tutup botolnya, tapi jangan terlalu full seperti ini. Jangan sampai dilepas ya teman-teman. Jangan seperti itu. Kita lakukan cuma seperti ini. Nanti ada suara seperti itu teman-teman, dan itu menandakan itu lagi dalam proses perombak ya, bahan-bahan organik tersebut dirombak oleh bakteri tersebut. Jadi setiap hari teman-teman lakukan cara seperti itu. Jika kandungan gasnya sudah tidak ada di dalam botol tersebut, bisa teman-teman gunakan dan teman-teman lakukan pencampuran seperti yang saya lakukan di video tadi ya teman-teman. Dan mungkin ada beberapa teman-teman ya, mungkin ada yang ingin bertanya, bisakah digunakan untuk bahan sayuran? Untuk jawabannya sangat bisa sekali teman-teman, saya akan membuktikan. Nah, untuk tanaman buahnya seperti ini saya gunakan untuk tanaman buah jeruk. Ini di dalam polybag. Seperti ini sangat baik sekali untuk pertumbuhannya. Dan untuk di tanaman sayuran juga saya akan memperlihatkan teman-teman. Nah, kelihatan teman-teman ya. Ini di tanaman buah berbuah seperti ini walaupun di dalam polybag kecil ukurannya. Dan untuk tanaman sayuran saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya untuk di bagian sayuran ini. Ini walaupun saya tidak menggunakan penggemburan tanah, namun saya lakukan penyiraman cara pengocoran untuk tanaman terong tersebut. Bisa dilihat teman-teman di sekitar saya ini untuk tanahnya ini saya tidak digemburkan sama sekali. Namun untuk pertumbuhannya bisa teman-teman saksikan seperti ini. Untuk ketinggiannya hampir 3 meteran, panjangnya ini tingginya sangat tinggi sekali terongnya teman-teman. Walaupun saya tidak menggemburkan tanah teman-teman, namun untuk tingkat kesuburannya ini sangat baik sekali. Ini sudah terbukti pupuk organik yang saya buat ternyata sangat subur sekali dan sangat jitu terhadap tanaman sayuran seperti ini. Dan saya akan memperlihatkan untuk tanaman kacang-kacangan. Jadi saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya untuk tanaman kacang-kacangan ya, seperti apa untuk hasilnya saya aplikasikan ke kacang-kacangan. Jadi seperti inilah untuk hasilnya. Setelah saya aplikasikan ke tanaman sayuran berupa kacang ini, jadi untuk pertumbuhannya bisa dilihat sangat-sangat subur sekali, hijau teman-teman. Bisa dilihat ini tepatnya di depan rumah saya teman-teman. Walaupun di depan rumah ini bisa tumbuh dengan subur setelah saya menggunakan bahan organik itu ya teman-teman. Jadi cukup mudah cara membuatnya. Tinggal ada di belakang rumah, di samping rumah kita sudah mendapatkan bahan-bahan organik yang terbaik untuk tanaman kita sendiri. Cukup menggunakan bahan-bahan tersebut kita sudah mumpuni nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman supaya pertumbuhan tanaman tersebut lebih maksimal pertumbuhannya. Terima kasih, semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat sahabat tadi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.